Halo, kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi, seperti biasanya, kalau di akhir tahun itu kan banyak barang-barang yang dijual dengan harga diskon ya. Nah, nggak terkecuali dalam hal gadget juga. Mulai dari smartphone, smartwatch, kemudian juga monitor, TV, itu banyak yang dijual dengan harga diskon. Nah, tapi sayangnya nggak begitu ceritanya untuk laptop ya, dimana mungkin selain Apple, margin yang diperoleh dari suatu brand itu untuk penjualan satu laptop kelas mainstream itu biasanya sangat-sangat tipis. Jadi kita agak sulit untuk menemukan satu periode tertentu di mana laptop itu akan dijual dengan harga yang kebanting. Yang biasanya dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar pada umumnya atau harga normalnya, itu biasanya adalah stok lama atau brand-brand nih yang masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke pasar ya, jadi brand-brand baru seperti misalnya Infinix, Advan, dan semacamnya. Tapi meskipun kenyataannya pahit seperti itu ya, bukan berarti di akhir 2023 ini nggak ada laptop yang value-nya itu bagus. Bahkan beberapa laptop itu bisa ditemukan dengan harga yang sedikit lebih murah ketimbang waktu awal-awal mereka launching di awal tahun atau mungkin akhir-akhir tahun lalu. Saya juga dari Bertekno, dan pada video kali ini kita akan lihat nih beberapa laptop dengan value yang menurut saya cukup oke dan masih dijual pada akhir 2023 ini. Tapi sebelum dimulai, saya akan memberikan catatan dulu ya. Jadi saya itu punya pengalaman untuk mencoba berbagai laptop dari berbagai jenis brand, berbagai kelas, berada juga berbagai bentuk, dari yang mainstream hingga yang flagship. Tapi laptop di dunia ini banyak sekali jenisnya dan SKU-nya juga banyak sekali, jadi nggak mungkin dong saya tuh coba satu persatu. Jadi untuk video kali ini, pertimbangan yang saya pakai adalah lihat dari speknya saja, plus saya mungkin akan memberikan beberapa komentar berdasarkan pengalaman saya dari brand serupa atau kelas yang serupa. Jadi mudah-mudahan masih bermanfaat buat Anda yang lagi nyari laptop di akhir 2023 ini. Nah, seperti biasanya juga, saya di sini hanya akan memperkenalkan laptop-laptop dengan kondisi baru dan punya garansi resmi ya. Ini bukan berarti laptop second atau laptop garansi nggak resmi jelek ya, bukan berarti begitu. Ini lebih karena saya ingin menjamin experience yang Anda dapatkan itu baik ya. Jadi nggak cuma pada saat Anda beli, tapi juga after sales-nya. Karena kita nggak tahu habis beli laptop itu apa yang akan terjadi. Dan kalau garansi yang nggak resmi itu belum tentu experience repair-nya itu akan sama dengan yang resmi. Saya juga membatasi pencarian hanya di Tokopedia saja, bukan berarti yang lain nggak bagus. Ini hanya untuk menyempitkan saja, karena ya saya biasa juga nyari di sini kalau beli laptop. Dan kriterianya adalah pertama, harganya di bawah 10 juta, jadi ini kelas mainstream yang akan kita bahas. Dan kedua, yang saya tawarkan di sini adalah laptop-laptop dengan spesifikasi terbaru ya. Jadi bukan laptop-laptop yang udah lama banget, kemudian nggak laku, kemudian dijual dengan harga diskon. Bukan yang seperti itu. Maka dari itu, saya hanya akan menampilkan laptop dengan kalau prosesornya Intel pertama, yaitu punya generasi ke-12 atau ke atas, dan kalau untuk AMD 6000 series ke atas. Dan saya juga ingin laptop itu relevan untuk mayoritas orang ya, jadi saya hanya akan memilih laptop dengan kelas Core i5 ke atas untuk Intel atau Ryzen 5 ke atas untuk AMD. Oke, saya akan bahas dulu laptop-laptop dengan prosesor Intel ya. Nah, sejujurnya nih, kalau kita beli laptop Intel di akhir tahun 2023 ini atau mungkin awal tahun 2024, itu menurut saya adalah bukan periode yang terbaik untuk beli Intel ya. Kenapa? Karena begini, Intel itu dari generasi ke-12 dan 13 itu menurut saya nggak beda jauh banyak ya. Makanya di sini saya bisa menampilkan yang 12 meskipun yang sekarang paling baru adalah 13. Nah, tapi di akhir tahun 2023 ini juga Intel sudah mengumumkannya, jadi ada keynote kalau mereka akan merilis Intel Gen 14 yang secara arsitektur itu signifikan bedanya dengan 12 dan 13, dan sudah ada beberapa review online ya, terutama di channelnya reviewer-reviewer luar, yang ada intinya menunjukkan kalau yang Gen 14 itu dia punya performa yang bisa dibilang itu sudah catch up ya, sudah bisa menyamakan posisi Intel dengan AMD maupun Apple ya, Apple dengan Apple Silicon. Karena memang Intel sudah segitu ketinggalannya dari segi efisiensi daya, dan Meteor Lake ini harapannya bisa membuat Intel itu kembali relevan dari segi efisiensi daya. Namun terlepas sekarang cuma ada Gen 12 dan 13, menurut saya masih ada beberapa alasan relevan kenapa kita cocok untuk memilih Intel ya. Pertama, single core performance yang lebih tinggi umumnya dibanding AMD yang setara. Jadi untuk beberapa aplikasi kan nggak bisa memanfaatkan multi core performance ya. Jadi kalau misalnya kita membuka secara cepat satu program tertentu, gitu. Nah itu mungkin lebih cocok kalau kita tuh pakai Intel aja. Beberapa aplikasi programming juga nggak bisa memanfaatkan multi-core processing. Yang kedua, untuk mengedit video pada umum menurut saya lebih baik kalau kita pakai Intel karena dia punya beberapa fitur seperti QuickSync ya, yang membantu meskipun kita tuh nggak punya GPU dedicated, itu kita bisa cukup lancar lah dalam mengedit video ketimbang kita pakai AMD. Meskipun AMD juga sebenarnya nggak parah-parah banget. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang saya akan bahas pertama di sini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Yang spesifiknya itu yang model i5 12450H. Ya, seperti yang saya sudah bilang sejak awal, yang saya bahas di sini adalah laptop yang garansi resmi. Ini laptop garansi resmi 2 tahun garansinya.
Dia punya spesifikasi Core i5 12450H, jadi ini adalah Core i5 yang high performance ya, yang pakai prosesor yang seri H. Artinya dia itu punya nih, di sini kelihatan 8C, 4P, 4E, ini artinya dia punya performance core 4 buah. Sementara untuk efisiensi core-nya 4 buah juga. Nah, ini beda dengan yang seri U ya, dimana biasanya yang U itu, atau bukan biasanya, pasti itu yang U itu biasanya performance core-nya cuma 2. RAM-nya ada 16 GB, memang dia solder jadi nggak bisa di-upgrade, tapi minimal ya, ini pertama dari 16 GB dan sudah LPDDR5 ya, jadi ini bukan DDR4 lagi, sudah pakai teknologi RAM paling baru. Storage 512 GB, kemudian untuk USB-nya ini USB 3.0 ya, ada satu buah di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada satu lagi, ada USB Type-C juga, ada port HDMI juga, jadi nggak perlu bawa dongle. Ini laptop ukuran 14 inci, sudah layar IPS anti glare, dan ini dia adalah laptop, pertama dia laptop 14 inci, tapi beratnya cuma 1,37, sebenarnya nggak cuma sini ya, ini cuma sedikit aja lebih ringan ketimbang laptop 14 inci pada umumnya, tapi ya nggak spesial lah. Secara spesifikasi begitu, dan kalau menurut saya di sini satu-satunya concern saya adalah yaitu bodinya kelihatan tipis ya, tapi dia pakai prosesor yang kelas yang H ya. Dimana ini sebenarnya nggak concern kalau dia itu bisa jadi panas, apalagi ini adalah laptop Intel. Saya nggak tahu persis Lenovo IdeaPad Slim 3i yang sedang kita bahas ini, bagian teardown-nya bagian dalam itu yang mana. Tapi kalau dari saya lihat di sini kebanyakan yang Lenovo IdeaPad 3 yang 14 inch atau bahkan yang 15 inch juga itu cuma punya single fan ya. Mungkin kalau dia sedang lagi full performance yang 12450H itu antara berisik itu kipasnya, atau nggak berisik tapi panas, atau lagi kemungkinan terakhir adalah dia itu performanya nggak optimal, nggak bisa maksimal. Kalau Anda ngadu ini sama laptop lain dengan prosesor sama tapi dia laptop gaming ya misalnya yang punya kipas 2 gitu, kemungkinan besar ini akan kalah karena ini cooling sistemnya nggak seberapa. Oke, berikutnya ini adalah laptop HP 14S ya. Jadi ini memang sudah sering banget muncul di channel saya. Karena memang menurut saya 14S itu secara overall package ya itu sangat-sangat balance lah. Jadi kita itu punya prosesor yang cukup oke, kemudian juga upgradability juga cukup bagus. Tapi untuk kali ini menurut saya ini mungkin bukan lagi yang terbaik ya, saya akan jelaskan kenapa. Oke, jadi ini pertama garansi laptopnya 2 tahun resmi. Dia itu kalau tadi sebelumnya kita bahas Lenovo yang Slim 3 itu dia punya Core i5 yang H, ini pakainya yang U ya. Jadi ini bukan prosesor yang high performance, tapi nggak apa-apa karena ini meskipun dia performa mungkin lebih rendah, tapi kompensasinya dia juga bisa lebih irit daya dan juga harusnya nggak seberisik yang H. Memorinya 8 GB, ini bisa di-upgrade. Kemudian ini juga masih DDR4 ya, jadi bukan pakai teknologi RAM yang paling baru. Internal storage 512 GB, jadi ya udah cukup untuk mayoritas pekerjaan kita. Kemudian laptopnya juga 14 inci, Full HD, IPS, 250 nits, kemudian ini cuma 45% NTSC. Beratnya ini dia 1,46 kg, jadi sedikit lebih berat ketimbang Lenovo sebelumnya ya. Dan webcamnya ini masih 720p. Harganya 8,245 juta, jadi memang lebih murah dibanding Lenovo tadi. Tapi ya sebagai kompensasinya dia juga lebih rendah secara overall spek ya. Terutama yang kerasa banget itu pasti RAM-nya cuma 8 GB. Portnya sendiri dia punya card reader di sebelah kiri sini ya. Kemudian juga dia ada USB Type-C satu buah. Jadi kalau secara slot itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang Lenovo sebelumnya. Jadi untuk HP 14S ini menurut saya itu secara umum dia itu bagus, tapi kalau semakin tinggi speknya menurut saya semakin tidak worth it ya. Kenapa? Karena dengan harga 8,245 juta, meskipun speknya mungkin lumayan ya, i5, kemudian juga 8 GB, dan meskipun 8 GB masih bisa di-upgrade, tapi menurut saya dengan kita nambah 800.000, kemudian kita sudah dapat RAM-nya 16 GB yang DDR5, kemudian juga lebih package-nya lebih ringan, dan ini dari pengalaman saya, tapi kalau secara build quality saya cenderung lebih suka Lenovo Slim 3 ketimbang 14S ya. Dimana kalau 14S itu karena dia juga bikin model yang laptop dengan harga 5 atau 6 jutaan, rasanya kayak overall package-nya kayak kurang worth it lagi lah kalau udah harganya 8 juta ya. Jadi kalau Anda itu mungkin pilihnya i5 lama atau mungkin model ini cuma i3 ya mungkin masih oke, cuma kalau i5 menurut saya masih ada pilihan lebih bagus lagi. Oke, jadi berikutnya ini adalah kita lihat merek lain ya. Jadi ini adalah Acer Aspire Vero. Jadi
Di sini saya lihat yang mode 14 inci karena di Indonesia setahu saya yang muncul itu yang 14 inci. Dan menurut saya ini adalah satu laptop yang mungkin cukup unik ya. Kita akan lihat spesifikasinya. Jadi ini dia pakai i5 1335U ya. Jadi sudah pakai prosesor paling baru banget dari Intel ya. 14 ntar lagi muncul sih. Cuma ini ya bisa dibilang paling baru lah untuk saat ini yang ada di Indonesia. Dia punya RAM 16 GB, masih DDR4 sih, tapi ya minimal sudah dual channel juga. Jadi ini menurut saya adalah satu konfigurasi yang optimal ya. Ya DDR5 lebih bagus, tapi DDR4 menurut saya oke lah selama masih 16 GB. Kemudian 512 GB storage, layar 14 inci IPS, dan ketimbang laptop-laptop yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau untuk Acer ini dia nyebutin nih kalau dia color gamutnya sRGB 100% ya. Jadi secara kekayaan warnanya itu dia lebih bagus ketimbang laptop-laptop yang sudah saya sebutkan. Webcamnya sudah Full HD, jadi bukan pakai yang 720p kayak tadi yang HP 14s. Kemudian sisa portnya ada USB Type-C satu buah, nggak disebutkan, harusnya dia 3.2 lah. Kemudian USB A port ini juga nggak disebutkan apakah dia itu 2.0 atau 3.0, tapi worst case-nya ya, kondisi terburuknya harusnya 3.0-nya, 3.3.2-nya satu, kemudian ada satu lagi 2.0, jadi nggak mungkin dua-duanya itu 2.0 lah. Kemudian dia punya HDMI 2.0, jadi yang lain tadi dapatnya 1.4 ya, 1.4, dia punya 2.0 HDMI-nya. Ini ngaruhnya untuk sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget kalau untuk kayak sekedar presentasi gitu. 1.4 juga udah bagus, tapi ya ini teknologi terbaru juga lah bisa dibilang. Untuk detailnya beda 2.0 dan 1.4 saya tampilkan di layar aja. Kemudian dia punya garansi yang paling panjang ketimbang yang lain. Dia punya 3 tahun resmi, 1 tahun ADP ya. Dan sebagai bonus juga dia sudah tersertifikasi EVO ya. Jadi minimal banget EVO itu dia punya instant on satu. Yang kedua dia juga punya efisiensi daya yang minimal sudah teruji lah. Saya nggak tahu seberapa lebih bagus ketimbang yang non EVO, tapi setidaknya ini lebih menjamin. Satu hal yang saya nggak temukan di sini itu adalah informasi berat ya. Tapi setelah saya checking internet secara cepat, sepertinya dia untuk 14 inci dia di sisi yang agak lebih berat dibanding yang lain ya, 1,5 kg. Tadi sebagai patokan yang HP 14S itu 1,4-an, kemudian yang Lenovo itu dia 1,37. Jadi ini agak lebih berat ketimbang laptop 14 inci yang lain. Kenapa demikian saya juga kurang paham, tapi mungkin di sini karena ada faktor dia itu laptopnya menggunakan material yang recycled ya, jadi material daur ulang ya, karena Aspire Vero itu kan semangatnya dia sebisa mungkin komponen di laptopnya itu pakai daur ulang ya, selama yang bukan internal ya. Jadi kalau luar gini kayak chassis gini dia harusnya pakai yang hasil daur ulang. Jadi begitulah untuk yang Intel, dan saya di sini akan menyebutkan beberapa honorable mention. Nah, jadi ini pertama, ini ada Acer juga, tapi dia yang seri Aspire ya. Dia 14 inci pakai prosesor paling baru. Cuma dia 8.800.000 masih 8 GB RAM. Menurut saya kurang lah, harusnya bisa 16 lah minimal banget. Meskipun dia ada beberapa keunggulan lain sih, misalnya dia 14 inci tapi dia punya resolusi 1920x1200, jadi rasionya itu 16:10 ya, lebih meninggi, jadi lebih enak buat kerjaan produktivitas. Tapi ya sisanya menurut saya agak kurang aja. Jadi webcam 720p, kemudian juga dia beratnya 1,52 kg. Menurut saya masih lebih buat Vero atau kita ke yang Lenovo yang sebelumnya saya sudah sebut. Kemudian Anda juga mungkin sering lihat kalau di toko online itu ada yang jual MSI. MSI itu saya jujur nggak ada pengalaman jangka panjang ya. Tapi di sini secara spesifikasi aja, saya mungkin agak-agak mempertanyakan karena dia itu oke lah, dia i5, kemudian juga mungkin sangat murah ya, 7,7 juta. RAM-nya itu yang untuk yang 7,7 juta itu dia sudah on board ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Ya itu agak sayang juga. Storage-nya lumayan, 512 GB. Garansi juga sebenarnya nggak pelit ya, 2 tahun ya. Cuma kalau menurut saya, kalau Anda pengen beli MSI, mungkin baiknya Anda coba ke toko offline dulu buat nyoba ya, karena saya sendiri pernah nyoba sebentar dan saya nggak terlalu serak dengan keyboardnya ya. Meskipun keyboard itu adalah sesuatu yang paling cuma setengah bulan atau sebulan, mungkin juga udah kebiasa. Kemudian kalau Anda itu bahas soal laptop murah gitu ya, di Indonesia mungkin banyak yang diingat Infinix ya, atau Advan ya. Nah sayangnya kalau untuk yang Infinix ini, untuk yang Intel itu saya lihat kebanyakan masih pakai prosesor lama banget. Misalnya ini Inbook
X1 Pro 1065 G7. Tapi ini kan pakai yang prosesor Intel Gen 10 ya, dimana ini sudah berapa tahun lalu tuh, mungkin antara 2018 atau 2019 ya keluarnya, jadi udah 5 tahun lebih. Kemudian antara Gen 11 ke 12 itu bedanya lumayan ya. Karena ada arsitektur yang pakai P-core, E-core, mulai ke yang 12, yang Gen 10, 11 tuh nggak gitu. Nah, itu kerasa performanya yang i5 Gen 12 aja tuh udah jauh lebih bagus ketimbang yang Gen 11 ya, terutama yang seri H. Nah, berikutnya adalah laptop AMD ya. Jadi pada awal tahun ini saya sempat bikin video kenapa saya komplain soal AMD ya. Salah satu komplain yang saya berikan adalah banyak banget stok laptop AMD seri 5000 yang masih di pasaran, sementara sekarang itu yang paling baru adalah seri 7000. Nah, tapi kalau sekarang seri 7000 itu sudah banyak, tapi tetap harus hati-hati ya, karena penamaan AMD itu mulai awal-awal tahun ini tuh menurut saya sangat-sangat menjebak ya. Jadi digit pertama pada prosesor AMD itu kan sekarang misalnya ada 7000 dan nanti ada 8000, tapi 7000 8000 itu hanya soal tahun rilis ya. Jadi belum tentu yang 8000 itu lebih baik ketimbang 7000. Saya sudah sempat bikin video terpisah soal penamaan prosesor AMD ya mulai awal tahun ini, tapi pada intinya adalah yang sering kali menjebak itu terdapat pada digit ketiga ya, dimana ini adalah jenis arsitektur yang digunakan oleh prosesor tersebut ya. Nah, kalau Anda masih pakai dua ya, misalnya AMD 7320U, itu Anda artinya pakai prosesor Zen 2 yang udah lama banget. Sementara yang paling baru itu sudah ada yang Zen 4 ya. Tapi kalaupun masih Zen 3, menurut saya juga masih lumayan oke lah. Jadi sekarang sudah ada 7530U atau 7535U. Jadi Anda perlu hati-hati banget, karena kalau misalnya prosesor itu 7520U itu dia artinya masih pakai Zen 2. Sementara kalau Anda pakai yang 7535U itu Anda sudah pakai yang Zen 3. Tapi terlepas dari penamaan yang sering kali menjebak mulai awal tahun ini, menurut saya AMD adalah satu prosesor yang sangat-sangat cocok untuk laptop untuk mayoritas orang ya, karena dia itu punya efisiensi daya yang baik, multi-core performance yang baik, punya integrated GPU yang baik versi yang lama yang pakai Vega maupun yang versi baru yang pakai berbasis RDNA 2. Ini juga harus hati-hati karena nggak semua prosesor terbaru mereka support RDNA 2. Kembali ini AMD sangat-sangat menjebak. Pada intinya integrated GPU pada prosesor AMD itu cukup cocok kalau Anda suka main game ringan di laptop. Oke, berikutnya kita masuk ke AMD ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada IdeaPad Slim 5 Ryzen 5 7530U ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah dia pakai 7530U. Jadi sudah arsitektur Zen 3. Ini harganya sudah hampir 9 juta. Tapi kita lihat spesifikasi di sini. Jadi ini pertama adalah laptop dengan garansi resmi. Kemudian juga dia punya tadi saya sebutkan 7530U. Ini dia punya 6 core 12 thread. Ya, kalau AMD itu dia nggak pakai P-core, E-core. Kalau katanya Dr. Lisa Su, CEO-nya AMD, katanya kalau AMD itu semuanya adalah P-core ya. Saya nggak tahu benar atau gimana. RAM-nya 16 GB solder DDR4 ya, jadi nggak bisa di-upgrade, tapi nggak apa-apa, udah 16 GB. Displaynya itu 14 inci 1920 x 1200, jadi sudah rasio 16:10, cocok buat Anda yang suka pakai kerja produktif ya, karena lebih tinggi. Ya memang sih color gamutnya nggak seberapa, cuma 45%, tapi ya minimal layar sudah meninggi lah ya. Beratnya sedikit lebih berat ketimbang Lenovo yang Slim 3 tadi. Hanya saja di sini yang perlu saya tekankan adalah dia itu Slim 5 ya. Jadi Slim 5 itu adalah seri yang sedikit lebih atas ketimbang Slim 3 ya. Jadi overall build quality-nya, misalnya di sini disebutkan case materialnya aluminium top, aluminium bottom, itu akan kerasa lebih premium ketimbang yang Slim 3 ya. Jadi kerasanya akan lebih mahal lah. Ya, Anda mungkin bisa coba sendiri di toko-toko ya, bedakan antara yang Slim 3 dengan Slim 5. Yang Slim 3 itu Slim 5 itu dia lebih tinggi kelasnya ketimbang yang Slim 3. Kemudian juga portnya nggak pelit nih, ada USB 3.2 Gen 1, kemudian ada 3.2 satu lagi yang always on buat misalnya charging HP ya. Kemudian ada 2 buah USB Type-C, jadi ini nggak pelit sama sekali nih. HDMI-nya memang yang 1,4, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu penting-penting amat menurut saya buat target marketnya. Dia punya garansi resmi 2 tahun plus accidental damage protection. Ada bonus juga di sini, ya ada fingerprint reader. Menurut saya ini adalah package yang cukup oke ya secara overall ya, dan desainnya juga menurut saya lebih bagus ketimbang yang Slim 3 sedikit sih. Untuk yang 7530 itu memang sayangnya dia itu nggak punya integrated graphics yang terbaru ya, yang berdasarkan RDNA 2 ya. Ya tapi nggak apa-apa kalau memang kita nggak terlalu banyak ngegame. Yang lama pun yang pakai AMD Radeon Vega ya,
itu juga sudah cukup oke kok untuk main game-game ringan. Oke, nextnya kita akan bahas soal Acer ya. Jadi di sini ada Acer Swift Go. Nah, prosesornya sama kayak tadi, jadi 7530U juga. Ya, mungkin bukan prosesor yang spesial-spesial amat, tapi minimal bukan yang pakai Zen 2 lah ya. Kita akan lihat spesifikasinya di sini. Dia punya AMD Ryzen 5 7530U, kemudian dia punya RAM 16GB, storage 512GB, dia IPS, panel 14 inci. Di sini memang dia nggak 16:10 ya, tapi minimal dia itu dapat Full HD 100% sRGB. Jadi color gamutnya lebih luas ketimbang Lenovo. Jadi memang Acer itu untuk kelas mainstream dia sering bisa mengungguli yang lain dari segi color gamut ya. Biasanya tuh layar-layar Acer memang menurut saya memang cukup enak dipandang ya. Meskipun itu mungkin belum tentu prioritas Anda ya, karena mungkin Anda lebih suka ngasih budget untuk performa, nah itu mungkin cari yang lain. Portnya itu 2 USB Type-C 3.2, 2 buah USB 3.2 Type-A ya, HDMI 2.1, jadi nggak pelit untuk HDMI-nya. Dan sini yang menurut saya cukup menarik perhatian saya adalah beratnya cuma 1,2 kg. Ya karena meskipun ini mahal ya, bisa dibilang mungkin dibanding yang lain, tadi ini agak sedikit mahal, kecuali kalau kita bandingkan dengan yang Vero ya tadi, Acer Vero. Tapi di sini dia merupakan seri Swift ya. Jadi seri Swift-nya Acer itu lebih tinggi ketimbang Aspire ataupun yang Vero ya dari segi kelas ya. Dia itu lebih premium lah bisa dibilang. Salah satu keunggulan yang seri Swift itu adalah dia bisa didesain cukup ringan ya. Jadi cuma 1,2 kg. Berhubung ini prosesor AMD yang secara umum itu dia enggak terlalu panas dan cukup hemat daya. Meskipun dia itu cuma punya kipas 1 buah ya, menurut saya itu sudah cukup untuk menghandle 7530U ya. Setidaknya dugaan saya begitu ya. Ketimbang kita memaksakan kita pakai prosesor Intel yang powerful tapi kipasnya 1 ya, itu mungkin agak susah buat optimal. Soal Acer memang ini nggak semua orang suka, tapi saya pribadi nggak ada masalah sama sekali. Acer ya, selama saya kuliah dulu S1 saya hampir ya 75%-nya saya pakai Acer, nggak ada masalah juga. Oke, berikutnya di sini adalah Advanced Work Plus ya. Jadi saya sudah pernah bahas ini di video khusus ya. Ini cukup menarik perhatian saya karena dia harganya murah banget, 7 juta. Kemudian dapat AMD Ryzen 5 yang seri H ya, nanggung rasio layar 16:10. Kemudian RAM 16GB onboard yang nggak bisa diganti apa, 16GB. Memori 512GB. Portnya juga lumayan ya, dia USB 3.2 Gen 1-nya ada 2. Kemudian ada 2 buah USB Type-C. Concernnya cuma 2 menurut saya. Satu itu garansinya yang cuma 1 tahun. Dan ini juga advance ya, meskipun bukan berarti jelek, tapi ya kalau dibanding merek-merek yang lebih ternama, Acer, Asus, kemudian apalagi Lenovo, HP, ya ini jelas advance tuh nggak setenar itulah. Dan yang kedua, saya dengar ada isu soal build quality ya. Jadi kalau memang Anda bisa ke toko buat nyoba langsung gitu, nyobain lah ketik-ketik gitu, touchpad-nya enak nggak, advance gitu. Barangkali kalau ada kesempatan seperti itu, menurut saya dicoba dulu aja di toko, siapa tahu nggak masalah buat Anda. Tapi kalau lihat spesifikasi aja, ini menurut saya sangat-sangat oke, hampir-hampir too good to be true. Sebelum saya tutup videonya, saya mau bahas sedikit soal yang kira-kira tuh perlu dihindari dari laptop dengan prosesor AMD pada tahun-tahun ini ya. Ini salah satu contohnya, di mana dia ini adalah Acer Aspire 3, murah banget, di bawah 7 juta. Kemudian dia juga punya garansi 3 tahun jadi resmi. Prosesor itu AMD Ryzen 5, tapi Ryzen 5-nya yang 7520U, di mana dia pakai arsitektur Zen 2. Dan ini menurut saya agak kurang oke untuk karena performanya itu masih secara umum tuh masih bisa dikalahin sama yang 5000 series ya. 5000 series bahkan bisa lebih bagus ketimbang yang ini. Minimal dari segi performa ya. Kalau efisiensi daya mungkin dia masih bisa bersaing atau mungkin lebih bagus, tapi kalau saya performa overall, dan ini adalah salah satu yang sering dilupa orang juga, dia 14 inci cuma dia masih HD, jadi dia resolusi nggak Full HD. Jadi menurut saya janganlah kalau bisa minimal Full HD untuk laptop yang 14 inci. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda berencana untuk beli laptop? Atau mungkin Anda punya rekomendasi, Bang, kenapa nggak yang ini aja sih? Atau yang itu aja sih ya? Nih, saya nemu yang oke nih. Nah, barangkali Anda bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Julian Bertekno, dan terima kasih telah menonton.